Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini pertanyaan masuk dari Bro Ryan Herman ya. Ini pertanyaan, sorry Bro Ryan, ini agak kelewatan ya. Ini pertanyaan bagus banget nih guys, Bro Ryan ya. Bro Ryan bertanya nih ya. Langsung kita masuk ya guys ke pertanyaannya. Bro Gojam, mau minta bahas brand Cartier dong. Menurut Bro gimana? Soalnya historicalnya bagus, tapi kayaknya si Bro kurang suka sama jam bentuk kotak ya? Tanda tanya. Dia size banyak yang kecil-kecil juga kan ya bro. Jadi walau integrated bracelet kayak Santos jatuh di tangannya kayaknya tetap bagus. Nggak kegedean. Mau minta pendapatnya nih bro. Hehehe. Oke. Langsung gua jawab ya. Gua jawab pertanyaan lu ya bro Ryan ya. Oke. Cartier tuh salah satu brand yang memang benar-benar sangat mendominasi dan sangat boleh dibilang menonjol banget ya bro ya. Dan ini brand yang menarik lah. Gua akan coba cover sebisa mungkin ya yang gua mau ngomong soal Cartier ya. Cartier sendiri tuh perusahaan yang sebenarnya lumayan tua ya. Udah didirikan dari 1800-an. 1847. Jadi lebih tua daripada Rolex. Rolex saya ketinggalan berapa? Hampir 60 tahun tuh. Kalah 60 tahun gitu ya. Dan zaman dulu sebelum Rolex sekarang terkenal begini. Zaman dulu orang tuh kalau punya duit belinya juga Cartier gitu loh. Karena Cartier ini sebenarnya dia tuh walaupun dia perusahaan jam, tapi dia sebenarnya lebih terkenal sebagai perusahaan perhiasan. Nah, inilah makanya yang membuat Cartier tuh sering orang tuh salah konsep gitu loh. Kalau orang yang nggak terlalu seneng sama jam tangan begitu ya, mereka pikir tuh Cartier tuh perhiasan gitu loh. Cartier sendiri sangat populer karena sekali lagi karena dia buat perhiasan, tapi ya selain berbuat perhiasan dia juga buat jam tangan. Jam tangan itu kan sebenarnya kan juga termasuk kategorinya perhiasan kan. Tapi dia sebenarnya lebih terkenal perhiasan kayak misal berlian lah apa gitu. Dan Cartier ya terkenal lah di kalangan perempuan gitu ya. Wah itu terkenal banget lah gitu. Jadi ini gara-gara dia tuh buat perhiasan, buat jam tangan. Jadi tuh banyak orang tuh nggak terlalu anggap Cartier tuh kayak merek jam yang diperhitungkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nanti gue akan bahas lebih lanjut ya. Padahal sebenarnya Cartier tuh sejarahnya soal jam tuh lumayan hebat loh. Bener-bener hebat loh sebenarnya loh. Nanti gue akan ngomongin lebih jauh ya. Gitu. Tapi nasib Pak Cartier karena dia buat perhiasan dan jam tangan, dia jadi nggak terlalu terkenal di kalangan dunia jam gitu loh. Dia tuh nasibnya jadi kayak si Chopard. Chopard tuh juga sebenarnya bagus gitu. Ada satu line khusus dia namanya Chopard LUC. Nah, itu sebenarnya boleh banding sama Patek Philippe, tapi Chopard kalah popularitas. Orang nggak terlalu banyak tahu soal Chopard. Sekali lagi karena dia juga buat banyak perhiasan, banyak jam-jam cewek gitu. Nah, Cartier tuh nasibnya juga mirip-mirip kayak Chopard begini gitu loh. Padahal dia juga punya banyak banyak sejarahnya soal jam juga kuat sebenarnya gitu ya. Jadi sedikit ngomongin lah soal Cartier ya. Seperti request lo ini bahas merek Cartier. Cartier sendiri merek brandnya bagus, tua ya, salah satu perusahaan yang tua ya di dunia jam. Dari 1847 udah berdiri gitu ya. Dan dia tuh terkenal banget di kalangan dia pernah jual-jual perhiasan ke raja dulu. Produk-produk Cartier tuh dipakai sama kerajaan Inggris. Jadi makanya sampai sekarang ya orang tuh masih kayak gitu loh. Cartier tuh merek yang tua dan merek yang merek yang keren gitu historinya gitu. Dia pernah jual barang ke produk-produknya dipakai sama kerajaan Inggris UK gitu ya. Nah, terus udah gitu ini perusahaan ya. Dia tuh sempat 3 generasi dipegang secara keluarga independen ya, 3 generasi sampai akhirnya 100 tahun setelah berdiri 1847 sampai 100 tahunan gitu ya. Akhirnya generasi keempat nggak sanggup run ini company lagi, akhirnya dijual baru gitu loh. Jadi udah nggak independen lagi. Sampai akhirnya tahun 2012 diambil sama grup besar. Sekarang udah jadi bagian Richemont
gitu ya. Sama kayak IWC, Panerai, Jaeger-LeCoultre itu udah masuk Richemont semua. Jadi Cartier sekarang udah jadi anak perusahaannya apa? Udah jadi bagiannya Richemont gitu ya. Nah, Cartier sendiri tuh sebenarnya bagus bro gitu ya. Bahkan tuh jam tangan pertama kali aja yang populerin adalah tuh Cartier. Nah, melalui Santos. Nah, jadi model dia tuh Santos itu dulu tuh sebenarnya tuh di apa ya? Jadi pendirinya tuh kayak ada buat apa tuh produk gitu ya, jam tangan buat ini satu orang gitu ya. Dan udah gitu tuh apa dia tuh akhirnya tuh jam tangan ini jadi populer gitu loh. Nah, jadi tuh yang bikin populerin konsep jam tangan gitu ya, jam dipakai di tangan. Saat itu kan orang tuh nggak begitu gitu ya, jamnya ditaruh di tangan. Itu Cartier sebenarnya gitu loh. Makanya dibilang kayak jam tangan pertama tuh adalah Cartier gitu. Mungkin waktu itu bukan Cartier yang buat sih yang pertama, tapi yang populerin tuh Cartier gitu loh. Makanya dibilang kayak apa yang pertama itu Cartier gitu loh. Nah, apa iya jadi bagus gitu ya. Cuman sekali lagi karena apa namanya? Karena dia tuh buat perhiasan juga gitu ya. Orang banyak nggak tahu, dipikir tuh Cartier tuh kayak ecek-ecek gitu. Padahal zaman dulu tuh ya Cartier tuh buat jam tangan bagus-bagus loh. Apa movementnya juga dia pernah pakai Jaeger-LeCoultre punya movement gitu ya. Dan bahkan akhirnya tahun apa sekitar tahun 90-an gitu dia baru mulai pakai generic ETA gitu ya. Tapi akhirnya akhirnya dia tahun 98 mulai keluarin satu koleksi khusus Cartier ya. Namanya CPCP ya, Cartier Privy namanya, Cartier Privy ya collection gitu ya. Itu adalah koleksi kayak Chopard LUC itu yang tingkat tingginya tuh. Nah, Cartier juga ada tuh koleksi khusus namanya Cartier Privy. Nah, itu tuh ini koleksi ya, bener-bener tuh koleksi yang nggak main-main. Finishingnya tinggi banget, bagus ya, terbuat dari biasanya emas gitu ya. Terus udah gitu movementnya juga movement yang nggak ecek-ecek, movement yang bener-bener high horology gitu ya. Dan dia tuh pakai movementnya kayak Jaeger-LeCoultre atau perusahaan-perusahaan jam apa lainnya gitu, watchmaker yang terkenal ya. Dari Jaeger-LeCoultre, dari apa lagi gitu ya. Itu diambil sama dia, disuruh apa buat tuh movement buat ini collection gitu ya. Bagus gitu. Sampai akhirnya ini tuh untuk apa untuk bangkitin ini merek di apa untuk bangkitin merek Cartier ini di kalangan mereka mau lebih terkenal di apa di kalangan horologi gitu ya, di kalangan dunia horologi. Tapi akhirnya usahanya sendiri nggak terlalu membuahkan hasil karena tuh apa ya, dia tuh Cartier itu kan ya sekali lagi bisnisnya itu kan adalah buat perhiasan gitu kan. Nah, jadi waktu dia luncurin Cartier Privy Collection gitu ya, dia tuh masih tergantung sama perusahaan lain untuk supply movementnya gitu loh. Akhirnya tuh makanya Cartier Privy Collection walaupun bagus gitu ya, tapi tuh supply-nya sangat limited gitu, sangat limited karena dia tuh movementnya masih tergantung sama orang lain gitu. Nah, akhirnya tuh makanya walaupun keluar koleksi khusus ini tetap tetap Cartier tuh nggak terlalu dianggap kayak apa ya namanya kayak Patek Philippe gitu, enggak gitu loh. Orang tetap nggak tahu gitu loh. Dan akhirnya yang tahu ya cuma orang-orang yang benar-benar gila sama dunia jam aja gitu loh. Tapi akhirnya Cartier juga melalui pengalaman itu akhirnya mereka sendiri sekarang udah diriin satu pabrik gitu ya untuk produksi movement sendiri. Jadi juga Cartier juga udah bisa buat in-house movement gitu ya. Dan pabrik movementnya dia juga salah satu yang besar loh di Switzerland gitu loh. Boleh katanya tuh lumayan besar. Hampir mirip-mirip sama kayak Rolex gitu loh. Jadi Cartier sih sebenarnya perusahaan jam yang bagus ya bro ya, sebenarnya sih ya. Desainnya pun menurut gue sih bagus gitu ya. Lu bilang kayaknya si bro kurang suka sama jam kotak. Enggak kok. Ya mungkin kalau Santos gue sih nggak terlalu suka ya. Mungkin gue nggak terlalu suka kalau Santos, tapi gue suka banget sama banyak desain jam Cartier loh. Cartier tuh gue perhatiin ya, desain jamnya tuh bagus-bagus gitu loh. Apalagi ya, dan ini pendapat gue secara pribadi ya, menurut gue tuh Cartier tuh manis banget modelnya gitu loh.
Gue paling suka lihat cewek pakai Cartier. Itu menurut gue tuh sangat elegan banget. Karena Cartier tuh bentuk desain jamnya tuh menurut gue udah manis ya, tapi juga elegan dan udah gitu klasik gitu loh. Jadi kayak misalnya mereka kan banyak tuh model-model kayak ada Cartier apa tuh waktu itu Cartier Drive, gue suka Cartier ada balloon the blue ya, itu bener gue juga bagus. Terus udah gitu ada yang American yang panjang gitu ya. Terus ada juga yang gue suka tono, yang tono apa bentuk-bentuk tono gitu yang segi segi 6 gitu. Itu gue suka kayak gitu loh. Jadi apa mungkin gue nggak suka yang bentuk kotak kayak Santos, tapi bukan berarti gue nggak suka sama model lain karena mereka tuh sebenarnya banyak banget loh. Bahkan dia ada bahkan gue pernah lihat ada tapi buat cewek sih ya, apa bentuknya tuh kayak apa kayak apa tuh kayak water drop gitu, kayak apa tetesan air gitu, kayak bentuknya bundar aja dikit doang gitu loh. Dan terus udah gitu, wah kalau dipakai cewek cakep banget, manis sekali gitu loh. Jadi enggak bro, jadi jangan salah, gua nggak suka sama bentuk kotak. Sebenarnya nggak bilang nggak suka sampai benci enggak, tapi untuk Cartier kalau yang Santos emang gue biasa aja sih, gue nggak terlalu suka. Walaupun itu sekali lagi karena itu kan apa terkenal banget tuh Cartier Santos. Jadi orang selalu kalau Cartier selalu Santos 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 ya. Tapi gue sih nggak terlalu suka Santos. Tapi bukan berarti gue nggak benci benci sih nggak. Tapi gue lebih suka sama desain mereka yang lain gitu. Karena mereka sebenarnya punya banyak sekali desain yang bagus-bagus. Gue suka yang Tono, gue suka yang tadi seperti gue bilang Cartier Drive yang modelnya kayak lempengan piring begitu. Terus udah menurut gue di Cartier tuh karena dia tuh perusahaan jam ya, desain case tuh bagus-bagus menurut gue tuh. Gitu ada yang apa yang tadi gue bilang balon the blue gitu ya, terus lingkaran tapi ujungnya kayak ada apa kayak ada apa tuh kayak ada jedongan gitu, bagus bagus banget, gue suka banget sama Cartier punya desain gitu. Mungkin bukan Santos tapi yang lain gue suka American gitu yang bentuknya persegi panjang gitu, cakep banget. Itu jatuhnya kalau di tangan perempuan bagus banget loh, terutama perempuan gitu ya. Kalau kalau gue secara pribadi kalau buat cowok ya, gue paling suka yang tono, yang bentuknya segi 6 itu bagus tuh. Dan di apa dan di collectionnya tadi, collection preview yang gue bilang itu apa yang tono cakep banget tuh, itu gue suka banget tuh gitu. Bahkan tahun 2002 bahkan tahun ini sebenarnya Cartier keluarin tuh apa tono, bentuk tono tapi dan ini bagian dari yang tadi gue bilang si collection preview yang terkenal, yang apa yang high horology-nya mereka. Tapi itu aja nggak terlalu diiklanin sama mereka tuh gitu. Gue nggak apa namanya, kalau gue sekarang ke website mereka gitu ya, gue nggak lihat itu produk gitu loh. Nah makanya ini yang gue bilang, jadi apa ya namanya ya, jadi menurut gue tuh Cartier gimana ya, Cartier itu jadi sebenarnya bagus ya bagus, situasi bagus apa segala, tapi tuh dia tuh menurut gua ya Cartier ini tuh ke apa ya namanya ya, kayak kayak kesembunyi gitu loh. Dia bagus tapi dia tuh ketutup gitu loh. Karena reputasi dia yang cuma yang buat apa buat apa namanya, buat perhiasan gitu. Orang jadi nggak tahu gitu loh. Orang cuma anggap dia tuh buat perhiasan. Udah gitu juga koleksi high horology mereka kayak yang tadi gue bilang collection preview gitu, itu juga nggak terlalu nonjol gitu loh, karena sekali lagi dia limited banget gitu, dan orang tuh nggak terlalu gimana ya ngomongnya ya, jadi orang tuh belum terlalu tahu gitu loh. Apa yang collection preview apa collection high horology-nya orang nggak berapa tahu, nggak berapa terkenal, dan udah gitu kalaupun orang yang suka pun itu susah dapat barangnya, karena kenapa, karena limited banget gitu, terlalu limited gitu loh. Dan kayak misalnya bahkan ya tahun 2024 tahun ini yang seperti gue bilang gitu, keluarin luncurin baru Tono, si apa bagian dari collection preview yang high horology mereka. Tapi gue kalau ke website nggak lihat gitu loh, jadi nggak di advertise gitu loh, nggak diiklanin gitu loh. Nah itulah makanya sayangnya Cartier tuh begitu sih ya menurut gue gitu loh ya. Padahal sih sebenarnya bagus menurut gua gitu loh. Tapi ya itulah jadi ketutup gitu loh. Makanya gua bilang Cartier tuh nasibnya tuh menurut gua tuh kayak Chopard, bro. Beneran gitu loh. Jadi karena mereka tuh jual perhiasan,
buat cewek gitu ya. Jadi apa, di kalangan dunia jam tuh nggak terlalu diperhitungkan gitu loh. Nah terus udah gitu juga gue kalau lihat koleksi Cartier zaman sekarang gitu ya, banyak mereka pakai quartz gitu, dimana itu kan ditargetin buat perempuan. Nah makanya itulah sebabnya kenapa tuh mereka tuh jadi kayak blur gitu, kayak kayak kabur gitu loh. Jadi kayak gimana ya, ya sering orang nggak terlalu apa ya, gimana ya, kecuali lu bener biasanya yang beli tuh rata-rata kalau nggak perempuan, karena atau kalau nggak mungkin laki-laki yang nggak terlalu peduli sama movement gitu loh. Nah terus tapi suka sama desainnya, nah baru dia beli gitu. Tapi kalau kayak gua nggak mau punya jam quartz, gua nggak mau gitu loh. Gua maunya apa, otomatis begitu loh. Dan tapi kalau gua lihat koleksinya sekarang di katalog Cartier gitu ya, banyak banget yang apa, banyak banget yang quartz gitu loh. Dan begitu kalaupun ada yang otomatis, belum ada yang nyantol. Kadang-kadang ada desainnya yang gue lihat bagus nih gitu ya, tapi ya di adanya quartz gitu. Nah itulah makanya kadang-kadang ya ya susah gitu ya. Tapi sih secara umum sih bagus sebenarnya Cartier gitu loh. Historinya juga kaya banget gitu ya. Perusahaannya juga lebih tua daripada Rolex gitu ya. Tapi menurut gue ya itulah ketutup gitu loh, ketutup apa, bagusnya dia di dunia horologi itu ketutup sama bisnis mereka yang juga jual perhiasan gitu, dan juga ya banyak model-model mereka pakai quartz gitu ya. Jadi ya buat cewek gitu. Jadi untuk orang-orang laki-laki yang, apalagi orang-orang yang apa, kayak yang seneng jam gitu ya, yang apalagi yang peduli movement gitu ya, ya akhirnya jadi nggak terlalu dilirik gitu loh. Dan begitu koleksi mereka tinggi, dari collection high horology mereka yang collection privy nggak terlalu populer gitu loh, karena limited, karena juga mungkin nggak terlalu diiklanin gitu ya. Jadi banyak orang nggak tahu gitu loh. Nah itu dia gitu. Terus apa, terus lo bilang ya size banyak yang kecil-kecil juga. Walau integrated bracelet kayak Santos jatuhnya tetap bagus. Iya, apa, jam Cartier emang banyak yang bagus kok secara desain gitu. Ya yang kecil ada, yang gede ada. Dulu apa, yang apa, dulu dia juga ada kayak yang tank juga terkenal. Dulu gua pernah lihat MC Tank gitu. Itu juga gede gitu ya. Ya yang gede ada, yang kecil ada. Pokoknya kalau ngomong case design ya, menurut gua Cartier tuh sebenarnya menurut gua bagus banget loh. Seperti gua bilang itu, dia bisa bikin apa, Cartier yang apa, tono lah, apa gitu ya, apa, mana nggak ada, jarang loh gue lihat apa bentuk jam tuh tono gitu tuh. Aduh gue suka banget loh itu, gue lihat tono tuh. Dan tahun 2024 ini mereka mengeluarkan tuh Cartier apa, tono bentuknya tono gitu, segi 6, dan masuk di bawah koleksi yang gue bilang tadi, yang high horology, yang collection privy. Dan itu harganya mahal banget ya, mahal banget. Jadi udah apa, udah namanya nggak terlalu diiklanin begitu. Tapi gue sempat baca sih, sampai gue lihat gitu ya, lihat dari komputer doang gitu. Gue lihat, wah gue lihat bagus banget tuh gitu ya, bentuknya tono chronograph gitu ya. Tapi harganya mahal banget, gak karu-karuan gitu loh. Udah mau hampir 1 miliar, harganya terlalu mahal lah gitu. Jadi ya itulah bro, kalau menurut gue sih. Jadi secara ringkas ya, Cartier itu bagus, sejarahnya panjang gitu ya. Tapi sekali lagi sayang, brandnya itu karena dia jualan perhiasan juga gitu ya. Jadi mereka tuh brand image-nya lebih terkenal sebagai perusahaan perhiasan daripada perusahaan jam gitu loh. Terus udah gitu, waktu mereka mau bangkitin, waktu mereka mau rubah apa, mau memperkuat image mereka di dunia horologi, collection high horology-nya mereka, collection privy-nya itu nggak terlalu populer. Karena kenapa? Karena mereka terlalu limited kuantitinya, dan begitu kayaknya secara iklan juga nggak terlalu diiklanin ya. Jadi ya yang jelas ya masih banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Jadi masih nggak terlalu populer gitu loh. Bahkan collection high horology-nya, padahal collection high horology-nya tuh bagus banget gitu loh. Tapi ya sekali lagi nggak terlalu populer gitu. Dan begitu sayangnya juga di koleksi zaman sekarang ya, gue lihat masih banyak juga yang pakai quartz ya, karena sekali lagi karena mereka kan perusahaan perhiasan sebenarnya gitu ya, terkenalnya juga gagah gitu kan. Jadi mereka juga targetnya juga nggak ke cowok iya, ke cewek juga iya gitu. Jadi terlalu banyak apa ya, divisi yang kabur gitu. Kalau misal lu lihat kayak perusahaan jam yang bener-bener gitu kan, itu kan kayak misal Rolex gitu kan, itu kan lebih ke cowok gitu kan. Dia juga jual buat cewek, tapi
dia tuh perusahaannya tuh memang jualan jam doang gitu. Tapi kalau Cartier tuh dia juga jualan perhiasan gitu. Nah, makanya gara-gara ini jadi dia tuh orang tuh kurang apa ya, kurang tahu gitu loh. Padahal secara history bagus, secara apa namanya, dan secara apa ya, secara penemuan-penemuan juga hebat gitu loh. Ya seperti tadi gue bilang kan, jam tangan yang pertama aja dipopularin sama Cartier sebenarnya gitu. Jadi sejarahnya bagus banget gitu loh. Dan gue suka banget sama case-case-nya mereka, desain-desainnya mereka gitu loh. Karena kan mereka perusahaan perhiasan gitu kan. Jadi mereka tuh gue rasa kreatif ya dalam membentuk apa, dalam desain-desain kayak case-case gitu. Jadi jamnya tuh jadi kayak jam perhiasan gitu, bagus. Gitu menurut gue sih gitu sih bro gitu. Gue sendiri nggak lirik Cartier sekarang ya karena banyak kok di kalangan koleksi mereka yang masih pakai quartz gitu loh. Dan kalaupun ada yang bagus yang pakai mekanik atau gimana gitu, dan itu model-modelnya gue nggak, belum ada yang sampai kayak bikin gue jadi kayak mau gitu loh. Gitu karena gue tuh orangnya, karena menurut gue Cartier tuh desainnya tuh bagus, kayak elegan gitu ya. Tapi kalau gue tuh lebih seneng sama yang sedikit sporty gitu. Kalau menurut gue tuh Cartier agak sedikit feminin desainnya gitu. Ya jadi gitu sih menurut gue soal Cartier ya bro ya. Oke, begini aja kali ya bro Ryan ya, pembahasan gue soal brand Cartier ya. Semoga sih menjawab pertanyaan lo sih ya. Apa ya, singkat kata pokoknya bagus lah Cartier lah. Tapi sayang kurang terkenal ya. Dan cuman orang yang bener-bener ngerti jam dan suka banget sama jam, yang tahu sejarahnya Cartier ya, baru akhirnya bisa menghargai, bisa appreciate Cartier gitu. Tapi kalau untuk orang-orang awam, banyak kan mereka nggak tahu. Mereka cuma taunya brand Cartier itu brand mahal. Tapi mereka banyak kan tahu dari itu apa, dari produk-produk perhiasannya. Karena itu kan mereka upscale itunya kan, produknya kan gitu. Tapi mereka taunya begitu gitu. Tapi padahal kalau buat kayak kita orang yang suka jam gitu, kita tahu Cartier sebenarnya bagus gitu loh, gitu ya. Oke, begini aja Bro Ryan ya, pembahasan soal brand Cartier. Dan guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Ryan, boleh tulis ya pertanyaan kalian di bawah. Kalau misalnya menarik, nanti gue akan coba bahas seperti ini ya guys. Dan kalian tinggalin guys komen kalian, apa pendapat kalian tentang Cartier, setuju gak sama pembahasan gue, dan kasih tahu aja guys, tulis komen di bawah, gue suka bacain komen-komen kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ya channel Gojam guys, support channel ini. Dan makasih guys udah nonton, sampai jumpa di video Gojam berikutnya, bye bye guys.